Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murni Asih. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai praktikum biokimia karbohidrat dan mekanisme karbohidrat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama anggota dari kelompok 2 itu ada Rahmi Septiani, ada Rosiana Melda, Sri Murni Asih, Aurelia Triseptiasidi, Agustina Jessica, Vina Ariiba, dan William Rinaldi. Dosen pengampu pada praktikum ini yaitu ada Pak Hadi Kurniawan dan juga Pak Suhayudi, dengan asisten pengampu pada kelompok 2 yaitu Kak Irin Mahwal. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan isolasi amilum atau pati dari kentang atau ubi kayu. Kemudian kedua, mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan warnanya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Nah, pengertian karbohidrat sendiri itu yaitu komponen yang tersusun dari 3 unsur utama yaitu unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Fungsi utama karbohidrat adalah penghasil energi, penyimpan energi, transport energi, fungsi pengenalan atau signaling. Karbohidrat terdiri dari monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, ribosa, galaktosa, gliseraldehid. Terus disakarida seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Kemudian polisakarida seperti selulosa, glikogen, amilosa, dan amilopektin, serta kitin. Oke, jadi di sini nama saya Vina Ariba dengan NIM 45 akan melanjutkan penjelasan. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah isolasi pati. Yang pertama, cara kerja. Ubi kayu dikupas, cuci, potong-potong, dan diparut hingga diperoleh 300 gram ubi kayu hasil parutan. Kemudian hasil parutan tersebut di blender dengan 100 ml aquades selama 2 menit. Dan hasilnya itu disaring dengan saringan, cairan yang keruh itu ditampung, dan residu atau ampasnya dibuang. Kemudian cairan yang keruh itu ditambahkan 100 ml aquades, kocok, dan biarkan hingga mengendap. Setelah itu, cairan di atasnya kemudian didekantasi. Kemudian disuspensikan kembali pati dengan 30 ml etanol 95% dan didekantasi ulang. Disaring pati dengan kertas saring. Setelah itu dikeringkan pati pada suhu kamar dengan cara penyebaran. Pada praktikum kami mengeringkannya di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ditimbang pati yang diperoleh. Untuk hasil timbangan yang pati yang kita peroleh itu adalah 5,4 gram. Mana persentase bobot pati yang didapat dari rumus persentase bobot pati yang didapat per 300 gram itu adalah 1,8%. Dimana persentase bobot yang dihasilkan ini tidak sebesar kelompok lain. Hal ini disebabkan karena pengendapan yang kami lakukan itu kurang maksimal dan penyaringan endapan tidak sepenuhnya tersaring sehingga terdapat pati-pati yang terbuang saat menggunakan kertas saring. Ini dikarenakan pada proses penyaringan menggunakan kertas saring itu dilakukan tanpa alat bantu dan ini membutuhkan waktu yang lama juga, sedangkan waktu praktikum kita itu terbatas. Kemudian pada pelakuan itu ada proses dekantasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memisahkan filtrat dengan residu atau memurnikannya. Kemudian untuk penambahan etanol itu bertujuan untuk memisahkan pati dari air sehingga pati akan terpisah dari dalam larutannya. Dipilih etanol karena air dan etanol memiliki sifat kepolaran yang tidak jauh berbeda. Oke, sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Aurelia Triseptiasidi, NIM I1021191020. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai uji Benedict.
Uji Benedict untuk membuktikan adanya gula pereduksi, di mana gula pereduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan dapat diurai menjadi sedikitnya 2 monosakarida. CuSO4 dalam reagen ketika bereaksi dengan gula pereduksi akan menghasilkan endapan merah bata, orange, kuning, dan hijau. Gula yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas akan mereduksi Cu2+ dalam suasana alkali menjadi Cu+ yang mengendap sebagai Cu2O berwarna merah bata. Cara kerja pada uji Benedict. Disiapkan 10 tabung reaksi yang bersih dan kering. Selanjutnya, dipipet 1 ml larutan sampel. Tahap selanjutnya, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, diteteskan secukupnya reaksi Benedict. Tahap selanjutnya, dihomogenkan. Tahap selanjutnya lagi dipanaskan di atas api kecil selama 2 menit atau dimasukkan ke dalam penangas air selama 5 menit hingga mendidih. Dinginkan perlahan. Tahap selanjutnya, diamati perubahan warna dan endapan yang terbentuk. Selanjutnya, catat dan bandingkan hasil pengamatan. Hasil pengamatan amilum menghasilkan warna biru keruh yang menandakan negatif mengandung gula pereduksi. Yang kedua, sukrosa menghasilkan warna biru bening yang menandakan negatif mengandung gula pereduksi. Pada glukosa menghasilkan warna orange dan membentuk endapan, menandakan mengandung gula pereduksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji Benedict dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya gula pereduksi, sehingga glukosa menghasilkan warna orange yang berarti positif, karena glukosa merupakan gula pereduksi. Sedangkan sukrosa dan amilum bukan termaksud gula pereduksi, sehingga hasilnya negatif, atau tidak memberikan perubahan warna. Pemanasan dilakukan bertujuan untuk melepaskan O2 sehingga larutan dapat membentuk Cu2O yang berupa endapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahni Septiani. Di sini saya akan membahas tentang uji Vehling. Di mana uji Vehling ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gula pereduksi pada karbohidrat. Gula pereduksi merupakan gula yang dapat mereduksi ion-ion, logam-logam, tembaga, dan juga perak dalam suasana basa. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, laktosa, dan monosakarida lainnya. Dengan larutan glukosa 1%, reaksi Vehling akan menghasilkan endapan merah bata yang menunjukkan hasil positif dari uji Vehling. Cara kerja dalam melakukan uji Vehling yang pertama adalah memasukkan 2 ml reaksi Vehling ke dalam tabung reaksi. Perlu diketahui bahwa reaksi Vehling terdiri dari 2 larutan, yaitu Vehling A dan juga Vehling B. Untuk pembuatan reagen Vehling A dilakukan dengan melarutkan 34,6 gram kristal CuSO4 ke dalam 500 ml air suling. Jika larutan kurang jernih, dapat ditambahkan dengan beberapa tetes asam sulfat pekat. Dan untuk pembuatan Vehling B dilakukan dengan melarutkan 77 gram KOH ke dalam 500 ml air suling. Kemudian tambahkan kalium natrium tartat sebanyak 175 gram dan aduk sampai semuanya larut. Dan pada saat kita ingin menggunakannya, Vehling A dan Vehling B akan dicampurkan. Setelah itu ditambahkan 1 ml larutan uji ke dalam tabung reaksi tersebut, di mana larutan uji kami terdiri dari larutan glukosa, sukrosa, dan larutan amilum dari pati singkong. Setelah itu panaskan campuran tersebut menggunakan pembakar spiritus, di mana pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat reaksi. Setelah itu amati perubahan warna yang terjadi. Untuk hasil pengamatan kami berupa sukrosa, glukosa berwarna biru bening, dan amilum berwarna biru keruh, dan ini menandakan ketiga-tiganya bernilai negatif. Amilum merupakan karbohidrat kompleks, yaitu polisakarida, dan tidak mengandung gula pereduksi, sehingga hasil uji ditandai dengan berwarna biru yang berarti negatif. Begitu juga sukrosa yang tidak mengandung gula pereduksi. Namun, pada praktikum ini, glukosa yang seharusnya menghasilkan hasil yang positif, yaitu endapan merah bata, menjadi negatif. Dapat kita lihat juga
Di sini glukosa berwarna biru bening, tidak ada endapan dan tidak ada perubahan warna menjadi merah bata. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan reagen kami tidak membuat Vehling B, reagen Vehling B. Kami hanya membuat Vehling B, di mana tidak adanya Vehling B ini, maka senyawa Cu atau senyawa tembaga ini tidak bisa diendapkan karena gula produksi hanya akan mereduksi senyawa Cu dalam keadaan basa dan Vehling A bersuasana asam. Untuk bisa mengendapkan Cu harus ada Vehling B yang bersuasana basa. Namun bukan berarti dengan kita menambahkan larutan basa saja menjadi solusi. Karena berdasarkan literatur yang kami dapatkan, Vehling B juga berfungsi mencegah Cu2+ atau tembaga 2 untuk mengendap dalam suasana alkalis, sehingga Cu2+ dapat direduksi oleh gula produksi menjadi ion tembaga, ion satu tembaga, yang akan mengendap dalam suasana basa menjadi CuO2 dan menghasilkan warna merah bata. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika penjelasan dalam kesalahan ini kurang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Melda. Saya akan menjelaskan untuk pembahasan uji iodium. Uji iodium ini dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida di dalam suatu sampel yang kita gunakan dalam praktikum, di mana penambahan iodium akan membentuk kompleks pati dan iodium. Kompleks tersebut akan mengendap dan reaksinya positif, terjadi perubahan warna menjadi biru. Cara kerja yang pertama adalah dipersiapkan 10 tabung reaksi, kemudian dipipet 1 ml larutan uji. Larutan uji yang digunakan pada praktikum ini adalah amilum, glukosa, dan sukrosa. Kemudian masing-masing 1 ml larutan uji yang digunakan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu diteteskan secukupnya larutan iodium. Diamati perubahan warna yang terjadi dan dicatat hasil yang didapatkan. Hasil pengamatan yang didapatkan untuk sampel amilum didapatkan warna biru kehitaman, yang berarti positif mengandung polisakarida. Sedangkan untuk sukrosa terbentuk warna orange kecoklatan, yang berarti negatif mengandung polisakarida. Kemudian untuk sampel glukosa terbentuk warna kuning keorenan, yang berarti negatif mengandung polisakarida. Pada praktikum dengan sampel sukrosa, amilum, dan glukosa menunjukkan hasil yang berbeda, di mana amilum yang sesuai dengan teori dikarenakan amilum merupakan golongan polisakarida, sehingga hasilnya positif mengandung polisakarida. Sedangkan untuk sukrosa dan glukosa menunjukkan hasil yang negatif dikarenakan sukrosa dan glukosa merupakan golongan monosakarida, bukan polisakarida, sehingga tidak mengandung amilosa dan atau amilopektin, dan tidak dapat bereaksi dengan reaksi iodium untuk membentuk warna biru. Uji Molis dilakukan untuk membuktikan adanya karbohidrat, baik itu dari polisakarida, disakarida, maupun monosakarida dari suatu sampel, yang didasarkan pada hidrolisis karbohidrat. Cara kerja dari uji Molis ini sendiri, yang pertama-tama adalah dibuatnya reaksi Molis dengan melarutkan 12 mg alfa-naftol ke dalam alkohol 95% hingga volumenya 250 ml. Selanjutnya adalah dimasukkan 15 tetes larutan uji atau larutan sampel yang diduga mengandung karbohidrat ke dalam tabung reaksi. Yang selanjutnya adalah ditambah 3 tetes. Hasil pengamatan yang terjadi yaitu pada glukosa, amilum, dan sukrosa menghasilkan warna ungu. Yang berbeda adalah glukosa menghasilkan warna ungu pekat, amilum menghasilkan warna ungu, dan sukrosa menghasilkan warna ungu. Pembahasan di sini dengan uji Molis yaitu larutan sampel yang bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan furar. Hal ini disebabkan oleh hidrolisis yang terjadi oleh asam sulfat pekat pada ikatan glikosidik atau ikatan yang menggabungkan monosakarida satu dengan monosakarida yang lainnya sehingga terbentuknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hidrolisis pati. Langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam menghidrolisis pati adalah yang pertama, dimasukkan 5 ml amilum 1% hasil isolasi ke tabung reaksi dan amilum standar ke dalam tabung reaksi lain sebagai pembanding. Masing-masing tabung reaksi diberi 2,5 ml asam klorida 2 normalitas
Kemudian campurkan dengan baik dan panaskan di atas penangas air mendidih. Setelah 3 menit, uji yodium dengan mengambil 2 tetes larutan ditambah 2 tetes yodium dalam porselin tetes. Catat perubahan warna yang terjadi. Kemudian lakukan uji yodium tiap 3 menit hingga hasilnya berubah menjadi warna kuning pucat. Kemudian dilakukan hidrolisis selama 5 menit lagi. Selanjutnya didinginkan. Diambil 2 ml larutan hidrolisis tersebut. Kemudian netralkan dengan NaOH 2%. Uji dengan kertas lakmus. Kemudian dilakukan uji dengan reaksi Benedict. Simpulkan hasil dari hidrolisis pati tersebut. Hasil pengamatan yang diperoleh oleh kelompok kami adalah pada menit ketiga, sampel yang ditambahkan dengan reaksi yodium menghasilkan warna biru yang dapat disimpulkan hasil hidrolisis mengandung amilosa. Pada menit ke-6, sampel ditambahkan dengan reaksi yodium menghasilkan warna kuning pucat. Dapat disimpulkan hasil hidrolisis mengandung maltosa. Pada menit ke-9, sampel ditambahkan dengan reaksi yodium menghasilkan warna kuning pucat dan dapat disimpulkan hasil hidrolisis mengandung maltosa. Dan pada menit ke-12, sampel ditambahkan dengan reaksi yodium menghasilkan warna kuning pucat. Dapat disimpulkan hasil hidrolisis mengandung glukosa. Dan terakhir, pada menit ke-15, sampel ditambahkan dengan reaksi yodium menghasilkan warna kuning kecoklatan. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil mengandung acrodextrin. Pada menit ke-18, sampel ditambahkan dengan reaksi yodium menghasilkan warna kuning kecoklatan. Dapat disimpulkan hasil hidrolisis mengandung acrodextrin. Dan pada menit ke-21, sampel ditambahkan reaksi yodium menghasilkan warna merah bata. Dapat disimpulkan hasil hidrolisis mengandung erytrodextrin. Di sini saya akan membahas tentang hasil pengamatan. HCl berfungsi untuk menghidrolisis amilum. Pemanasan yang dilakukan bertujuan untuk memecah molekul menjadi lebih kecil sehingga mudah dihidrolisis. Penambahan larutan uji Benedict bertujuan untuk membuktikan bahwa proses hidrolisis menghasilkan senyawa monosakarida berdasarkan reaksi reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton dalam suasana alkalis. Uji positif ditandai dengan warna oranye, merah, serta endapan. Penetralan dilakukan agar saat dilakukan uji Benedict, larutan tidak bereaksi dengan senyawa yang terkandung dalam reagen Benedict, sehingga hal ini dapat mengganggu identifikasi karbohidrat yang dihasilkan setelah proses hidrolisis. Senyawa pati apabila dihidrolisis akan menghasilkan senyawa yang lebih sederhana. Hasil praktikum yang diperoleh tidak sesuai dengan teori, karena seharusnya hasil dihidrolisis menghasilkan warna dari biru, merah, kuning, coklat, hingga warna kuning pucat yang menandakan terdapatnya maltosa dan glukosa pada pati. Ketidaksesuaian mungkin saja diakibatkan oleh suhu dan waktu yang tidak sesuai saat pelakuan. Selain itu, mungkin saja diakibatkan oleh amilum. Hasil isolasi yang kami lakukan sudah bermasalah sejak awal proses pemisahan pada proses dekantasi dan penyaringan. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, bobot pati yang didapat itu sebesar 5,4 gram dengan persentase bobot sebesar 1,8%. Kemudian yang kedua, hasil uji Benedict menghasilkan positif pada glukosa dengan warna oranye dan negatif pada sukrosa dan amilum yang menghasilkan warna biru. Kemudian yang ketiga yaitu hasil uji Fehling menghasilkan negatif pada ketiga sampel pada glukosa, sukrosa, dan amilum dengan warna biru. Sukrosa dan glukosa itu seharusnya menghasilkan warna merah jika positif. Nah, yang keempat yaitu hasil uji iodium menghasilkan hasil yang sesuai dengan teori, yaitu negatif pada sukrosa dan glukosa dengan ditandai warna merah kecoklatan.
dan positif pada amilum yang berwarna biru. Yang kelima, yaitu hasil uji molis menghasilkan ketiganya positif mengandung karbohidrat, ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Kemudian yang keenam, hidrolisis pati menghasilkan senyawa karbohidrat yang sederhana berupa monosakarida yang ditandai dengan hasil positif pada uji Benedict. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.